Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan hari ini di halaman 58, lanjutan dari yang kemarin. Seorang istri, kata penulis, juga harus mencari ridho suaminya dan waspada dari berbagai macam gangguan yang membuat suasana tidak betah dan bosan. Maka seorang istri menjaga penampilan pakaian, gerak-gerik dan tata kerama yang baik dan sopan sehingga suasana rumah menjadi tenang, teduh dan nyaman, jauh dari amarah dan emosional. Seorang istri harus juga berusaha membuat sang suami bahagia, tentram, dan selalu ingin bertemu dengannya dan menjauhkan dari berbagai sikap memancing kemarahan dan kekesalan, serta menghindari sifat dingin, kurang komunikasi dan dialog untuk menyelesaikan problem rumah tangga. Artinya di sini dari dua belah pihak. Nabi SAW tadi sebutkan laki-laki harusnya menggauli istrinya dengan penuh syahwat sehingga dia maksimal dalam melakukan itu. Begitu juga seorang istri harus bisa membangkitkan syahwat suaminya. Itu dikuatkan juga dengan hadis yang lain yang kata Nabi SAW, wanita ahli surga wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Ya, kalau wanita yang dilihat maka akan membuatmu gembira. Kalau kau menyuruh dia akan patuh. Maka semua itu akan sangat memaksimalkan hubungan biologis yang sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya juga. Dia 50% dari kehidupan rumah tangga. Kapan biologis kita sehat di rumah tangga, sehat semua rumah tangganya. Kapan itu rusak, maka akan rusak semuanya. Ulama mengatakan umumnya syaitan menggoda agar melahirkan kejenuhan di antara suami istri. Ini harus ditepis. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kapan kita jenuh, bosan, enggak boleh sama sekali. Ini harus dilawan dengan cara kita yang melawan, dengan cara berdoa kepada Allah SWT agar dihilangkan kejenuhan tersebut, karena ini pasangan halal kita. Kemudian kendala-kendala apa secara teknis lapangan dibicarakan baik-baik dengan pasangan. Ada bau badan, ada penampilan, ada tutur kata yang tidak baik atau kurang baik, maka disampaikan supaya bisa suasana itu sangat baik. Kalau seorang istri yang sudah paham, dia akan membuat suasana rumahnya wangi, badannya wangi, ya. Anak-anak mungkin sudah istirahat, maka pada saat suami pulang memang dia sudah siap menyambut suaminya untuk itu. Begitu juga dengan suami, dia akan coba memberikan atau memenuhi kebutuhan hajat istrinya sehingga perutnya bisa kenyang di rumah, keadaan rumah bisa tentram dan nyaman. Akhirnya membuat si istri ini bisa juga menciptakan suasana itu, maka itu maksimal dalam masalah keharmonisan rumah tangga. Dan ini yang ditekankan di paragraf oleh penulis tadi di halaman 58. Lalu beliau mengangkat sebuah hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a fa bata 'alaihi ghadban 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia menolak sehingga suami melewati malam dalam keadaan murka kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi. Makna laknat diangkat berkah hidupnya. Ini pernah saya singgung di bahasan mahkota pengantin, ya. Jadi walaupun rumah ibu mewah sekali, ibu lagi ngambek sama suami lalu meninggalkan ranjang suami, lalu ibu pergi ke kamar sebelah, walaupun mewah nggak bisa tidur, pasti gelisah. Laknat turun kepada dia. Laknat itu diangkat berkah hidupnya. Dan subhanallah, kaum laki-laki kalau dihadapi dengan cara seperti ini, maka dia lebih jengkel nanti. Biasanya dia tinggalkan rumah, maka ibu lebih dirugikan. Tapi kalau ibu tetap ada di ranjangnya walaupun ibu dalam kondisi marah, maka akan melunakkan hati dia. Syariat tidak mungkin salah. Nabi SAW melarang wanita meninggalkan ranjang suami karena memang karakter laki-laki nggak bisa seperti itu. Kapan ibu tinggalkan kamar membuat dia makin emosi, maka bisa saja semua hajat ibu tidak dipenuhi, bukan cuma biologis, apa saja yang lain tidak bisa dipenuhi, baik itu permintaan makanan, minuman, ajakan untuk keluar, segala macam ini akan terganggu, ya. Makanya biologisnya harus maksimal, dan ini syariat sangat tekankan masalah itu. Istri manapun yang dipanggil oleh suaminya ke ranjang lalu dia tolak, tidak ada udzur syar'i, ya. Lain kalau suaminya pemabuk, suaminya memang penjahat, ya, bahkan menyakiti dia kalau mau biologis segala macam, maka dia boleh menghindar. Atau murtad dari agama, nggak boleh kumpul lagi, itu lain. Tapi kalau enggak, ya dianjurkan agar tetap bersama-sama, ya. Yakin, ibu harus yakin laki-laki itu akan sangat lunak kalau ibu malah merendah dan mengalah. Dia bisa minta maaf, dia bisa memperbaiki keadaan. Tapi kalau ibu hadapi dengan kekerasan, apalagi menunjukkan ketidakbutuhan, ini bahaya sekali.
Ya, maka kalau ada suami yang bisa menerima itu maka sangat jarang. Kalaupun ada, maka itu seperti bom waktu yang dia bisa meledak setiap saat. Juga dalam hadis, dan ulama mengatakan ya, hadis Bukhari Muslim ini kesannya secara zahir perempuan itu kayak diancam, ya, dilaknat kalau tinggalkan ranjang suaminya, dilaknat kalau tidak melayani biologi suaminya. Kesannya begitu. Padahal sebenarnya ini ya sisi yang harus difahami positifnya. Allah memerintahkan Nabi-Nya SAW menyampaikan ini karena Allah sebagai pencipta lebih tahu tentang keadaan laki-laki. Makanya ini sebenarnya kebaikan bagaimana diajarkan seorang wanita merebut hati suaminya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, hadis ini riwayat Tabarani dan juga disebut dalam silsilah hadis sahihah. Kata Nabi SAW, khairun nisa'i allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la maliha bima takrah. Sebaik-baik wanita atau istri adalah yang menyenangkan bila dipandang suami, dari penampilannya, ya, dari tutur katanya, segala macam ya. Mentaati bila diperintahkan selama bukan maksiat, dan tidak menyelisih suami dalam dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dibencinya. Jadi kalau suaminya bilang kita keluar ke sini ya, baiklah. Saya mau beli ini, baiklah. Selama positif dukung, gitu ya. Dan dukungan ini akan membuat rasa cinta akan muncul di antara suami istri tadi, terutama kalau menghadapi laki-laki. Ini juga sabda Nabi SAW, wahyu yang menyampaikan. Maka ibu-ibu harus lebih menyadari masalah ini sehingga menjadikan sebagai terapan atau penerapan dalam kehidupan. Di sini dari potongan hadis ini kita bagi beberapa bagian. Kalau potongan pertama, sebaik-baik wanita maksudnya di sisi Allah yang mendapatkan pahala besar, yang menyenangkan bila dipandang oleh suami. Jadi ini hadis, subhanallah, tidak ada hadis seperti ini tentang anak untuk orang tuanya. Enggak ada hadis mengatakan anak perempuan kalau suka dipandang oleh orang tuanya akan masuk surga, enggak ada. Tapi suami, Allah SWT suruh itu. Dan kata ulama, ada yang betul-betul menjelaskannya secara rinci, mengatakan kalau suka untuk dilihat bahkan tanpa busana. Sampai seperti itu mereka mengatakan. Kalau suaminya suka yang begitu, ya dia tampil depan suaminya begitu tanpa ada orang lain tentunya. Maka makna dia menyenangkan bila dilihat suaminya adanya saat dalam penampilan yang suaminya suka. Ya. Mau pakai baju tidur kah, mau pakai celana panjang kah, celana pendek kah, tanpa busana pun, ini masuk dalam makna hadis ini. Kemudian potongan yang kedua, mentaati bila diperintahkan, artinya sesuatu mubah. Dia dahulukan suaminya dari dirinya, walaupun dia pengen, tapi suaminya dahulukan. Misalnya dia lagi pengen ke sebuah tempat, suaminya juga ingin pergi tempat yang lain, maka dia bilang, baiklah kita pergi ke sana dulu, tempat yang kamu inginkan, setelah itu ke tempat ini yang saya inginkan. Mendahulukan, maka mendahulukan suami ini menyentuh sifat kepemimpinannya, yang ada nanti naungan, kasih sayang. Bahkan misalnya suaminya bilang, gak apa-apa deh, ke tempat kamu dulu baru saya, misal, maka suami bisa mengalah dengan cara itu. Tapi kalau dia ngotot, misalnya dia mengatakan, kamu ini selalu pikirkan dirimu sendiri, kamu gak pikirin saya, kesini dulu, kalau gak mau sudah saya naik kendaraan umum saja ya. Maka itu membuat suasana hati suami tidak tenang dan tidak ingin, seperti orang tidak mau patuh untuk memerintahkan. Bisa saja dia pergi naik kendaraan umum, suaminya pergi kendaraan lain, maka ini sudah cukup untuk membuat syaitan masuk di antara keduanya, dan ini sudah cukup untuk menjadi pemicu cerai, berkorbanlah anak-anak dan segala macam hal yang sudah kita ketahui dalam problematika rumah tangga itu sendiri. Dan yang ketiga potongan hadisnya adalah, dan tidak menyelisih suami dalam dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dibencinya. Maksudnya walaupun ibu suka pakai daster, suaminya suka pakai baju tidur, gantilah. Ya, sering banyak saya temukan problematika rumah tangga, alasannya ibu-ibunya ini, saya kan tidak biasa pakai baju begitu, tapi suami saya suruh. Ya harus belajar. Sekarang ibu sudah jadi istri, ya, ukhti sudah jadi istri, harus tahu kesukaan suaminya seperti apa. Kalau belum, memang minta istri, suaminya sendiri, ada pakaian yang kamu ingin saya pakai, belikan saja. Ya, dibelikan lalu ibu pakai, belajar untuk bisa itu, ya, supaya bisa memenuhi kebutuhan suami di sini. Karena dikatakan tidak menyelisihi suaminya dalam dirinya, penampilannya dan hartanya. Kalaupun ada harta yang dia punya harta banyak, suaminya butuhkan, dia pinjamkan, dia berikan, maka itu sedekah yang besar. Makanya istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu majma'in kaya raya, lalu dia mau mengeluarkan hartanya, lalu pada saat dia mau keluarkan, Abdullah bin Mas'ud bilang, kenapa kau nggak berikan kepada saya saja, saya orang miskin, saya orang pas-pasan. Maka istrinya melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadinya saya mau sedekah begini. Abdullah bin Mas'ud yang minta, apa boleh saya sedekah buat suami saya? Kata Nabi SAW, iya, justru itu yang paling afdal, gitu kan.
membantu dia. Makanya Khadijah membantu Nabi SAW dengan seluruh hartanya dalam dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang hampir serupa, hadis ini diriwayatkan At-Tabarani. Hadis tadi sebelumnya diriwayatkan An-Nasai ya, sama Hakim dan Ahmad di footnote nomor 80. Kalau yang sekarang ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Kata Nabi SAW, khairun nisa'i man tasurruka idha absarta wa tuti'uka idha amarta wa tahfadhu gaibataka fi nafsiha wa malik. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang menyenangkanmu bila engkau pandang, mentaatimu bila engkau perintah, dan menjaga dirinya dan hartamu bila engkau pergi. Ini juga kita bagi 3 hadisnya. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang menyenangkanmu bila engkau pandang. Mirip dengan potongan tadi, artinya dalam penampilan yang suaminya suka. Kemudian mentaatimu bila engkau perintah, maksudnya pada hal-hal yang tidak bawa maksiat kepada Allah dan mendahulukan hajat-hajat suami. Dan potongan ketiga, menjaga dirinya dan hartamu bila engkau pergi. Ini yang berbeda dengan riwayat sebelumnya. Artinya tidak selingkuh, ya, tidak selingkuh. Bagaimana dia menjaga dirinya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, baik di dirinya ataupun di harta yang sedang dia miliki. Jadi jangan berarti uang dari suami lalu kita sembarangan saja mau keluarkan. Dalam syariat tidak seperti itu. Dianjurkan kalau itu uang dasarnya dari suami, sumbernya, maka apapun yang ibu mau lakukan izin dengan dia. Juga sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Tadi itu peringatan buat perempuan, sekarang peringatan buat laki-laki, buat suami. Dan penulis masukkan dalam etika bersenggama di sini. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan juga disebutkan dalam As-Sahihah, atau hadis ini hadis sahih. Yang dimaksud aku adalah, atau sebaik-baiknya yang paling baik pada keluarganya atau istrinya adalah memenuhi kebutuhan istri. Apapun yang dia butuhkan, iya. Selama itu masih mampu, ikhwas sekalian kasih. Minta pakaian, minta makanan, minta apa saja berikan. Karena itu akan melapangkan dadanya sehingga dia mau memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Dia pun akan tentram, gitu kan? Maka jangan perhitungan. Tidak ketemu teman-teman kebahagiaan rumah tangga dengan bakhil. Tidak bisa ketemu. Pelit ini perhitungan itu nggak akan ketemu. Kalau ada teman-teman di sini yang pernah dididik, maaf, atau terdidik dalam keadaan perhitungan, itu hapus dari benak. Seorang muslim tidak perhitungan. Dia tidak boleh mubadzir, membuang hartanya pada hal yang tidak bermanfaat, tapi dia harus loyal. Royal di jalan Allah, termasuk memberikan kepada istri, termasuk istri dari kaya kepada suaminya. Ini harus royal. Nggak bisa ketemu. Persahabatan, pernikahan, ya, apa saja, partner bisnis, nggak bisa ketemu, nggak bisa langgeng ini kecuali memang royal. Nggak bisa ketemu. Makanya sifat bakhil dalam Islam dianggap penyakit jiwa. Nggak boleh. Ada orang bakhil dengan dirinya, bakhil dengan keluarganya. Selama bisa, keluarkan, kasih. Kenapa tidak? Gitu kan? Yakin teman-teman di sini, ikhwah kita, kapan antum royal dengan istri dan anak, maka Allah bukakan pintu rezeki. Karena mereka orang yang paling layak kita nafkahi. Yang kedua, antum akan dapat apa yang antum inginkan. Karena wanita memang relevansinya dengan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, perhiasannya, ini yang kira-kira dia butuhkan dan kita mampu. Maka dengan secara otomatis dia juga akan membalas dengan penataan rumah yang baik, makanan yang baik, biologis yang baik. Ini yang dimasukkan dalam sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik antara kalian, paling besar pahalanya di sisi Allah, yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya. Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, artinya luar biasa mudah masuk surga, mudah mendapatkan fasilitas dari Allah, adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling santun, paling lama, paling dermawan. Dan sebaik-baik kalian, tolok ukurnya adalah yang paling baik kepada istrinya. Kalau bapak ibu mau tahu kebaikan orang, maka tanya kepada istrinya, ini suamimu baik atau tidak? Kapan dia bilang baik? Karena tolok ukurnya biasanya materi dari kaum wanita. Maka berarti dia anggap baik. Kalau enggak, maka enggak. Makanya pernah saya jelaskan, kenapa di surga itu ada penjelasan tentang masalah perhiasan, ya, sutra, gelang emas, mahkota itu untuk perempuan. Jadi ibu-ibu kalau baca itu, oh di surga ada ini ya, tertarik mau ibadah.
Kalau laki-laki bukan itu, bidadari. Kalau dia baca bidadari, oh iya, mati syahid pun siap. Jadi memang masing-masing jiwa ada kecenderungan. Saya pernah jelaskan itu, kalau kita punya anak laki-laki ingin cepat selesai kuliah, bilang sama dia, nak, kalau kau selesai kuliah, ayah nikahkan. Cepat sekali kuliah ini. Tapi kalau kau selesai kuliah, nak, ayah nanti belikan kau gelang, kasih kau emas. Gak penting buat dia. Kalau perempuan terbalik, nah, kalau kau selesai kuliah, ayah nikahkan ya. Dia lambat-lambatin kuliah. Takut dia nikah. Tapi kalau kau selesai kuliah, ayah berikan kau gelang emas. Langsung. Fitrahnya begitu. Maka jangan bentrok dengan fitrah itu. Kita laki-laki penuhi kebutuhan selama mampu untuk istri apa saja. Tidak ketemu antara bakhil dengan keharmonisan rumah tangga. Royal di situ. Begitu juga perempuan kalau sudah diberikan balas dengan kebaikan, penuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan suami. Dan saya sudah kasih resep akhwat kita ya. Laki-laki itu ada 3 hal. Hadis ini juga menjelaskan masalah itu. Dipenuhi 3 hal ini, yakin dompetnya terbuka. Matanya harus lihat yang dia suka, warna, penataan rumah, segala macam. Ya. Kalau yang dia suka, dia akan mendekat. Misalnya dia suka warna merah, ya ibu pakai merah, dia akan mendekat. Warna biru ya dia akan suka gitu. Kalau ibu mungkin suka warna, tapi kalau suaminya yang penting baik, mau pakai baju biru, pakai baju putih sama saja bagi dia. Itu yang kedua, makanannya, perutnya disiapkan makanan yang baik. Yang ketiga, kemaluannya, biologisnya. Kalau 3 hal dipenuhi ya sudah selesai, dompetnya terbuka. Tapi ini masuk ke rumah berantakan, belum mandi, sudah 2 hari nggak mandi-mandi. Kenapa? Karena tidak biologis, jadi nggak perlu keramas katanya. Ya. Mau makan, makanan dingin, sudah habis, tempenya terpotong-potong. Kenapa begini? Dimakan sama anak-anak. Baik, sendirikan buat suami. Diajak biologis nggak mau, nolak. Sudahlah, capek habis urus anak tadi. Habis itu minta beli ini dong, nggak bakal dikasih lah. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, khairukum lin nisa, sebaik-baiknya adalah orang yang paling baik kepada para wanita. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas dengan sanad sahih. Maksudnya adalah di sini lebih umum, semuanya wanita. Ibu, tante, saudari, istri, anak, semuanya masuk dalamnya. Siapapun yang mau mendapatkan pahala maksimal dari laki-laki, dia berbuat baik dengan seluruh kaum wanita yang di bawah naungan dia. Tentu di sini maksudnya wanita di bawah naungan ya, bukan semuanya orang itu. Apalagi istri orang lain, sudah nggak boleh sama sekali. Alasan kan ada hadis yang saya suruh buat baik sama wanita. Iya, yang di bawah naungan kita, bukan semuanya gitu ya. Dan Nabi SAW menganggap semua bentuk permainan adalah batil kecuali seorang laki-laki bercanda dan bergurau dengan istrinya, sebagaimana sabda beliau, kullu ma yalhu bihi ar-rajulul muslimu batilun illa ramyuhu biqausihi wa ta'dibuhu li farasi wa mula'abatuhu ahlah fa innahunna minal haqq. Semua permainan ya dianggap buang-buang waktu, yang dilakukan oleh seorang muslim dianggap sia-sia, nggak ada pahalanya sama sekali, kecuali bermain dengan 3. Yang pertama, bermain dengan busur panah, maksudnya latihan panah, memanah, menembak, latihan keterampilan. Walaupun dia berjam-jam, tidak dianggap dosa. Yang kedua adalah melatih kuda, sama juga keterampilan kuda untuk berperang jihad. Dan yang ketiga, bercanda dengan istri, maka semua itu termasuk dari kebenaran. Ya. Jadi ada orang subhanallah kaku, masuk rumah nggak pernah ngobrol, nggak pernah bercanda, nggak pernah senyum, datang mukanya abusan kamtarira, cemberut, kasar, minta makan pun seperti tentara, ya, kasar. Ya. Mana sini, minta makan, kasih ke saya. Kenapa kau nggak masak? Saya kan sudah kasih uang bulanan. Semuanya dengan ketegangan. Sebenarnya sama saya teman, minta makan. Apa bedanya itu dengan kita bilang, hari ini ada makanan nggak sayang? Misal. Kita bahasakan dengan baik. Ya. Hari ini masak apa ya? Oh, saya lupa masak. Baiklah. Mau makan apa? Kita makan di luar yuk. Kan enak. Sama saja makan. Daripada harus kasar, keras, nggak ada gunanya. Maka ini semua nanti akan mengganggu, karena ini berhubungan dengan masalah etika senggama tadi. Bercanda dalam segala hal dengan istri bagian daripada syariat.
bagian daripada syariat, bercanda dengan mereka. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, kami kalau di luar, berulang kali saya sampaikan riwayat ini, kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang sedang memangsa atau memantau mangsa kami. Kalau kami sampai ke rumah kami, maka kami seperti anak-anak, bercanda, ya bercumbuan, dan ini hal yang dibolehkan dalam syariat.